Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Makasih ya kalian udah klik video ini. Channel ini ngebahas alur drama Korea tiap episodenya. Karena video ini full spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan tonton aja dramanya. Tapi untuk kalian yang gak suka ngabisin waktu, channel ini sangat cocok untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea berjudul Goblin episode 14. Tanpa basa-basi, ya langsung masuk aja. Goblin mencabut pedang itu dengan tangan entah yang ada di pedangnya, lalu menebas Pak Jungwon dan membuat malaikat maut menangis dengan perkataannya bahwa kini dia bisa mengabarkan kematiannya dengan berani. Entah memeluk Goblin dengan tangisannya. Goblin mengatakan kalau bertemu Entah adalah hadiah untuknya. Goblin berjanji akan datang sebagai hujan, akan datang sebagai salju saat salju pertama turun. Entah menangis terisak-isak dan mengatakan kalau dia mencintai Goblin. Goblin juga mencintai Entah. Lalu Goblin menitikkan air mata dan perlahan menjadi abu. Entah menangis sangat keras karena dia kehilangan Goblin. Lalu tiba-tiba semua ingatan tentang Goblin hilang dari orang-orang yang mengenalnya. Bahkan tulisan Goblin hilang dari buku Entah. Entah pun menyadari itu, lalu dengan cepat mengambil buku dan menulis tentang Goblin. Namanya adalah Kim Shin. Dia tinggi. Dia akan datang saat salju pertama, dan Entah adalah pengantinnya. Goblin yang sudah mati berada di tempat antara dunia orang mati dan orang hidup. Dewa menyuruh Goblin untuk beristirahat sekarang. Tapi Goblin penuh dengan air mata dan memilih tempat itu. Memilih menjadi hujan, memilih menjadi salju pertama. Goblin memohon agar dewa mengizinkannya untuk melakukan hal itu. Hanya hal itu saja. Bahkan di tempat itu, dewa pun gak ada. Di sana, Goblin terjebak sendiri selamanya, dan semua orang melupakannya. Di tempat itu, hanya ada perjalanan tanpa akhir. 9 tahun kemudian, Entah kini sudah menjadi produser. Di luar gedung sedang hujan. Entah gak membawa payung. Entah sangat sedih. Kini, Entah gak ingat tentang Goblin dan malaikat maut. Entah juga penasaran siapa yang memberinya kalung ini. Apakah ibunya? Banyak sekali hal yang membuat Entah penasaran. Malam ini, Entah pergi ke restoran Sanhee untuk minum dengan temannya. Entah ternyata kini bersahabat dengan ketua kelasnya dulu. Ketua kelas ini menyarankan agar Entah ikut kencan buta. Entah menolaknya. Entah terus menatapi hujan di luar. Tapi hatinya terasa kosong. Kini pun Entah sudah gak bisa melihat hantu. Di rumah Entah menangis, sangat menangis dan sedih. Tapi Entah gak tahu kenapa dia seperti itu. Selama ini Entah terus merasa sangat sedih dan menangis saat hujan turun. Hari ini adalah ulang tahun Entah. Entah bertanya, siapa yang kulupakan? Wajah siapa yang terlupakan? Sampai kesedihanku begitu dalam. Siapa saja tolong aku. Lalu Entah menyalakan lilin di kue itu. Saat itu adalah salju pertama. 9 tahun berlalu, 9 tahun juga Goblin terus berjalan tanpa henti di tempat yang hampa itu. Terus berjalan sambil membawa kertas kontrak itu dengan Entah. Saat kertas itu lepas dari tangan Goblin dan melayang karena angin, Goblin mengejarnya. Goblin mengejarnya sampai jatuh dan gak sanggup lagi untuk berdiri. Goblin menangis karena hal itu. Kemudian Entah meniup lilin itu. Tiba-tiba, tangan Goblin berasap dan kertas kontrak Goblin terbakar. Tiba-tiba, Goblin sudah berdiri di sebelah Entah. Goblin langsung memeluk Entah. Entah pun menangis. Tapi tiba-tiba Entah sadar dan minta maaf. Lalu bingung sendiri, kenapa dia yang minta maaf? Lalu memarahi Goblin yang memeluknya. Kenapa Goblin memeluknya? Goblin mengatakan kalau dia adalah yang ada dalam perjanjian. Entah mengira Goblin adalah seorang aktor karena pakaiannya itu. Goblin sangat senang bisa kembali, meski Entah gak bisa mengingatnya. Saat pergi, Entah lagi menatap Goblin. Entah merasa ada sesuatu pada Goblin. Lalu Goblin mendatangi Dokhwa ke perusahaan. Saat hendak menghampiri Dokhwa melarangnya, lalu pergi. Tapi di restoran, Dokhwa penasaran soal Goblin tadi. Goblin juga mendatangi Sanhee dan melihatnya dari kejauhan. Sanhee juga melihat Goblin.
Lalu Goblin mendatangi malaikat maut. Goblin mengira malaikat maut juga melupakannya. Tapi ternyata malaikat maut mengingatnya. Ternyata itu karena Dokwa pernah berjanji akan di pihak malaikat maut. Jadi janji itu juga berlaku untuk sang dewa. Malaikat maut senang Goblin kembali, lalu meminta maaf karena kesalahannya. Meminta maaf atas semua kejadian mereka 900 tahun lalu maupun 9 tahun lalu. Lalu menyuruh Goblin untuk potong rambut. Goblin kembali ke rumahnya dan minum-minum dengan malaikat maut. Lalu saling curhat soal Sanhi dan Enta. Tiba-tiba Dokwa datang dan kaget melihat Goblin yang dilihatnya tadi. Lalu Goblin pura-pura menjadi teman malaikat maut dan pamit pulang. Mirip kejadian waktu malaikat maut yang pura-pura nih. Enta terus kepikiran soal Goblin yang ditemuinya. Di tempat kerja, Enta terus salah soal cuaca. Mengira cuaca hari itu agak hangat, tapi malah turun suhunya. Tiba-tiba di luar gedung, semua orang kaget karena ada berita yang mengatakan di sekitar gedung mereka cuaca sedang hangat. Bahkan di musim dingin itu, bunga bermekaran. Enta melihat keluar dan kaget. Terlebih lagi karena ternyata Goblin ada di situ. Di kafe, Enta sedang bekerja. Enta meniup lilin meja yang ditaruh si pelayan. Tiba-tiba, Goblin ada di sana dong. Enta menangis melihat Goblin dan minta maaf. Lalu sadar, kenapa dia yang minta maaf. Lalu, Enta nanya, kenapa Goblin ada di situ? Goblin mengatakan untuk menemui seseorang. Goblin juga mengatakan, saat itu dia ada di luar gedung untuk menemui seseorang. Saat orang itu melihatnya, Goblin berharap orang itu berlari dan memeluknya. Tapi ternyata orang itu melupakan dirinya. Lalu Enta menyuruh Goblin memesan minum. Ternyata Goblin gak bawa duit. Akhirnya si Enta yang bayar karena gak punya duit. Goblin selalu bolak-balik ke malaikat maut untuk minjam duit dong. Malaikat maut bilang, mungkin ini alasannya kenapa dewa membuat malaikat maut ingat tentang si Goblin. Lalu akhirnya Goblin mendatangi Dokwa dan sekretaris Kim. Goblin mengatakan bagi Dokwa dia adalah Yu Shin-jae, bagi sekretaris Kim dia adalah Kim Shin. Lalu tiba-tiba turun hujan di luar dan Goblin mengeluarkan api birunya. Sekretaris pun menyadari kalau Goblin lah yang ada di surat wasiat kakek Dokwa. Goblin pun minta identitas dan kartu kredit. Sementara itu, Enta dimarahin atasannya karena kesalahan acara mereka terus-menerus. Enta disuruh cari sponsor sendiri. Enta di toko buku bertemu Goblin. Lalu mereka jalan dan berbincang-bincang. Goblin gak mengembalikan $5 Enta agar mereka terus bertemu. Lalu tiba-tiba Enta mencurigai Goblin. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Karena takut, Goblin menunjukkan perusahaannya. Enta gak percaya. Goblin menyuruh Enta memberi proposal itu pada perusahaan mereka. Dia akan langsung menyetujuinya karena dia adalah bos di sana. Enta kaget karena perkataan Goblin benar. Bahkan Goblin adalah seorang CEO. Sekretaris Kim minta nomor Enta agar diberikan pada CEO, agar CEO sendiri yang menghubungi Enta. Sementara itu, di tempat kerja, Enta terus menatapi HP-nya. Di rumah, Enta membuka buku catatannya tentang Goblin dulu, soal Enta adalah pengantin Goblin. Tiba-tiba, di rumah, Dokwa mendapat surat dari Enta, surat 9 tahun lalu, yang datang ke gedungnya. Gedung restoran Sanhi yang dulu. Goblin menyuruh malaikat maut mengantar itu ke restoran Sanhi yang baru. Malaikat maut pun mengantarnya, tapi di sana nggak ada Sanhi, jadi Goblin nggak ngasih surat itu. Tiap hari malaikat maut terus datang, tapi Sanhi juga tiap hari nggak ada. Akhirnya malaikat maut pun memberikan pada pegawai di sana karena terus nggak bisa bertemu Sanhi. Saat di jalan pulang, malaikat maut berpapasan dengan Sanhi. Malaikat maut menatapi Sanhi, tapi Sanhi memberi tatapan bingung dan nggak kayak kenal gitu. Lalu Sanhi pergi. Sanhi memberi surat itu pada Enta yang diterimanya dari pegawainya. Mereka berdua merasa aneh soal surat itu. Enta membaca surat itu yang ditujukan untuk ibunya. Enta curhat di surat itu kalau dia sekarang ada di Kanada bersama ajusi yang memperhatikannya. Enta kebingungan soal itu dan mengatakan itu menakutkan. Lalu menerka apakah ajusi itu adalah Kim Shin yang di buku catatannya. Tiba-tiba, Enta ditelepon si Goblin. Enta kaget, lalu meniup lilin ruangan. Tentu saja si Goblin datang dong. Enta senang karena ditelepon Goblin.
Goblin melihat Entah yang senang dari luar. Mereka janjian untuk ketemu di luar, lalu mereka pun jalan bersama. Saat berjalan, tiba-tiba alarm Entah berbunyi. Itu adalah alarm untuk minum obat. Entah bilang itu adalah obat untuk ketenangan jiwa. Lalu Entah mengatakan kalau dia akan berlibur ke luar negeri. Terus Goblin bilang, kamu gak akan gugup. Rasanya akan wajar, meski ini kali pertamamu. Entah membuat cuti liburan untuk pergi ke Kanada dan menyelidiki soal surat itu. Entah pun pergi ke Kanada, ke Quebec, tempat dia pernah pergi bersama Goblin. Lalu Entah menginap di hotel tempat surat itu berasal. Ternyata surat itu terselip selama 10 tahun di sana. Lalu Entah jalan-jalan. Setiap jalan yang dijalani Entah adalah jalan yang pernah dijalani bersama Goblin. Lalu Entah sampai pada pintu rumah kasih ini. Entah menatapinya. Tiba-tiba Goblin keluar dari sana. Entah kaget. Goblin membuat alasan kalau ini adalah perjalanan bisnis. Entah merasa dia nggak pernah ngasih tahu Goblin kalau dia akan pergi ke Kanada. Dan mengatakan apakah Goblin membututinya. Goblin pun membuat alasan, lalu mereka akhirnya pergi.